Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua dan guru-guru hebat dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, setiap pagi saat kita membuka gerbang sekolah dan menyambut anak-anak didik kita sebenarnya sedang membuka pintu gerbang masa depan mereka. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berpikir, bagaimana jadinya dunia jika anak-anak kita tumbuh cerdas, tetapi tidak memiliki kasih? Atau apa artinya prestasi yang tinggi jika tidak disertai sikap peduli dan kasih kepada sesama? Bersama saya, Lilis Kristina, mari kita bahas masalah ini dengan tema kita, menanam benih karakter, memimpin dengan kasih. Zaman dulu, anak-anak saat sekolah selalu menurut, tunduk, dan memperhatikan saat guru mengajar. Bahkan apapun yang guru perintahkan selalu dikerjakan dengan baik. Tetapi zaman sekarang banyak sekali tantangan yang dihadapi. Baik itu pengaruh dari lingkungan, perkembangan teknologi, dari pergaulan, dapat membawa dampak baik maupun buruk bagi mereka. Kedepannya nanti, apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita? Bapak Ibu, karakter adalah benih yang harus ditanam sejak dini. Benih itu tidak tumbuh dengan semalam, melainkan melalui keteladanan, pembiasaan, doa, dan kasih yang terus-menerus diberikan oleh guru setiap harinya. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita tunjukkan, dan setiap perhatian yang kita berikan adalah pupuk yang akan membuat benih karakter itu bertumbuh. Karakter itu menanamkan iman Kristen dan karakter sejak dini menjadi sangat penting agar anak-anak memiliki dasar hidup yang kuat. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Artinya, kita harus membawa kebaikan dimanapun kita berada. Sebagai pendidik dan pemimpin, kita dipanggil untuk memimpin dengan kasih. Kasih yang sabar ketika kita menghadapi anak melakukan kesalahan, kasih yang menguatkan ketika mereka merasa takut, dan kasih yang membimbing mereka ketika mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, jujur, bertanggung jawab, serta peduli kepada sesama. Tanggung jawab ini menuntut kita untuk memiliki kepemimpinan yang tidak biasa. Kita memerlukan kepemimpinan Kristen yang komunikatif, inspiratif, dan profesional. Mari kita bahas kepemimpinan itu. Yang pertama, kepemimpinan yang komunikatif atau mendengarkan dengan hati. Menjadi pemimpin yang komunikatif di lingkungan sekolah dimulai dari kemampuan kita untuk mendengar, bukan hanya mendengar dengan telinga, tetapi mendengar dengan hati. Ketika kita berhadapan dengan anak-anak, inspirasi itu lahir dari hal-hal kecil. Bagaimana kita menyapa petugas-petugas kebersihan, bagaimana kita tetap tersenyum ketika melihat kelas yang berantakan, dan bagaimana kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berkomunikasi dengan penuh kasih, kebaikan, dan keteladanan. Kepada sesama atau rekan guru, seorang pemimpin tidak mendorong dari belakang dengan paksaan, melainkan menarik dari depan dengan keteladanan. Kita membangun jembatan dialog yang terbuka, jujur, dan penuh empati. Seperti firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 19 yang berbunyi, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Komunikasi yang sehat akan melahirkan rasa percaya diri, dan di atas rasa percayalah pelayanan yang solid bisa berdiri. Mari kita jadikan hidup kita sebagai inspirasi yang hidup bagi anak-anak dan sesama rekan kerja. Yang kedua, kepemimpinan yang inspiratif atau menjadi teladan yang hidup. Anak-anak adalah peniru yang sangat hebat. Mereka tidak hanya melakukan apa yang kita katakan, tetapi mereka melakukan apa yang kita lakukan. Begitu pula dengan lingkungan tim kerja kita. Pemimpin yang inspiratif tidak menggerakkan orang lain dengan tuntutan atau paksaan, melainkan dengan inspirasi. Jadilah role model yang memancarkan kasih Kristus, sehingga siapapun yang bekerja bersama kita merasa dikuatkan dan rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang ketiga, kepemimpinan yang profesional atau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seringkali ada anggapan keliru bahwa pelayanan Kristen cukup bermodalkan yang penting ikhlas. Hari ini mari kita luruskan pandangan itu. Penata layanan yang benar
justru menuntut profesionalisme yang tinggi. Profesional berarti kita terus belajar, mengupgrade diri, mengolah kelas dengan kreatif, dan bertanggung jawab penuh atas tugas yang kita emban. Mengapa? Karena kita tahu bahwa siapa kita bekerja, untuk siapa kita bekerja. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Profesionalisme kita adalah wujud ibadah dan penghormatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, tugas kita memang berat, tetapi upah rohani yang kita terima sangatlah besar. Ketika kita memadukan komunikasi yang penuh kasih, inspiratif yang bersumber dari Kristus, dan profesionalisme kerja yang tinggi, kita sedang membangun penata layanan yang kokoh dan berkenan di hati Tuhan. Melalui tema kita hari ini, menanam benih karakter, memimpin dengan kasih, marilah kita bersama-sama membangun lingkungan yang penuh kasih, menghargai setiap perbedaan, serta menumbuhkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita setia melakukan bagian kita, percayalah, Tuhan Yesus Sang Pemimpin Agung akan memampukan kita memberkati setiap jerih lelah kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi penabur yang setia, sehingga benih-benih karakter yang kita tanam hari ini akan menghasilkan buah yang baik di masa depan. Karena generasi yang memiliki iman yang kuat adalah generasi yang mampu menghadapi masa depan dengan bijaksana dan penuh pengharapan. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan hikmat yang melimpah untuk memimpin sekolah yang kita cintai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.